Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anakku semuanya? Baik. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu dapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa semua yang tidak hadir? Banyak. Salah satunya Bayu, Joy, siapa lagi? Wirda kenapa? Izin. Joy? Lilis kenapa? Lilis izin. Joy kenapa? Sakit. Baru siapa lagi? Hah? 4 orang? Ya. Ya, ada yang kurang sehat? Ada? Tidak? Ya, sudah siap belajar semuanya? Ya, kalau sudah siap belajar, kita mulai ya, masuk di gerak melingkar beraturan. Nah, pernahkah kalian lihat ban motor atau ban sepeda? Pernah lihat kan? Nah, bagaimana perputarannya itu? Ban depan dengan ban belakang. Hah? Sama tidak? Hah? Apakah sama ban depan dengan ban belakang? Nah? Perputarannya sama. Yang satu, yang depan. Yang mendorong apa? Ban depan atau ban belakang? Nah, kalau ban sepeda yang sering kamu lihat, kalau ban sepeda, yang membuatnya terdorong apa? Yaitu adalah apanya? Rantai. Kalau giri itu apa DP fungsi? Yaitu ya, terima kasih sudah menjawab. Ya, beri aplaus dulu untuk Afifa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, gerak melingkar ini tidak bisa kita hilangkan ya, karena banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Nah, contohnya salah satu yang di depan kalian yang kalian pakai itu apa itu? Yaitu kipas angin. Di kepalanya kalian juga ada, kemudian di sampingnya kalian juga ada banyak kipas angin. Nah, itu menggunakan konsep gerak melingkar. Nah, bukan hanya kipas angin. Nah, itu adalah salah satunya saja. Nah, banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lain juga adalah kencir. Kincir itu fungsinya untuk apa? Nah, kalau yang dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berpengaruh, apa? Kincir apa? Yaitu untuk menggunakan pembangkit tenaga listrik. Yaitu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu
contoh dari gerak melingkar. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Nah, kemudian yang kedua, dapat menentukan rumus matematis percepatan sentripetal. Coba kalian amati video yang Ibu tampilkan. Ya, kalian sudah lihat videonya? Nah, itu orang naik roller coaster. Nah, kenapa orang naik roller coaster itu tidak jatuh pada saat dia posisinya di atas? Karena selain menggunakan sabuk pengaman, apanya? Ya, jawaban kalian akan bisa menjawab setelah mengikuti pelajaran yang kita anukan sekarang, yang kita pelajari. Jadi nanti akan terjawab itu setelah kalian akan melakukan praktek sebentar. Nah, itu masalah yang pertama ya. Kenapa orang naik roller coaster pada saat posisinya di atas dia tidak jatuh? Selain menggunakan sabuk pengaman, bagaimana di konsep gerak melingkarnya itu? Ada ya hubungannya. Nah, kemudian yang kedua, sudah? Sudah dilihat? Sudah dilihat? Iya. Kenapa air yang di gelas itu tidak tumpah pada saat gelasnya itu diputar? Karena apa? Airnya tidak sempat turun. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan pelajari yang ada di depan kalian. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, sudah? Ya, kalau semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya, ini ada LKPD-nya Ibu bagikan. Sekarang silakan baca LKPD-nya. Ya, di sini di LKPD ini kalian akan melakukan percobaan gerak melingkar, yaitu dengan menggunakan alat sederhana. Kalian akan melakukan percobaan, yaitu ada 2 beban ya, yang beban 150 gram dengan beban 250 gram. Silakan diskusikan dengan teman kelompokmu. Kalian bagi tugas ya. Nanti di percobaannya jangan hanya 1 orang. Menulis data. Ya, kelompok ini ada masalah? Ya, silakan. Apa? Ya, dihitung panjangnya ya. Panjangnya dihitung. Yang pertama adalah panjang jari-jarinya tuh airnya itu 30 cm, kemudian yang kedua itu 50 cm, kemudian yang berikutnya adalah 70 cm. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan kelompokmu, siapa yang melakukan percobaan, siapa yang 10 kali putaran. Iya, 10 kali putaran. Dihitung waktunya. Nih, pas
Ya, yang bekerja jangan hanya satu orang, karena di akhir pembelajaran itu ada penilaian ya, yaitu penilaian sikap yang dinilai itu kedisiplinan, kemudian keaktifan kalian. Kalau kalian hanya duduk diam, ya otomatis berarti kalian tidak dapat nilai. Kemudian kerjasama. Jadi harus kerjasama dalam melakukan percobaan. Ya, 2 kali ya. Jangan sampai dilupa DPN. Ya, di kegiatan ini tuh waktunya hanya Ibu kasih 20 menit. Karena sebentar itu kalian harus presentasi juga. Oke? Ya. Ya, yang lain baca-baca memang DP kajian literatur. Ini baca-baca DP kajian literatur. Ini ada masalah? Aman. Itu beban yang keberapa sudah? Yang 500. Yang Dan berarti yang 250. Iya. Yang anu tadi sudah? Yang belum ada. Oh, masih dipakai. Ini ada masalah? Ibu, ini Ada? yang bacanya bagaimana Ibu? Bacanya Mencari apa? Apa? apa tadi? Mencari kecepatan. Ya, silakan buka bahan ajarnya itu, bahan ajarnya. Untuk menentukan, untuk menghitung, silakan lihat di bahan ajarnya, atau boleh kalian lihat di papan tulis itu ada untuk persamaan periode, T sama dengan waktu per jumlah putaran, kemudian menentukan frekuensi, jumlah putaran per waktu, kemudian kecepatan linear itu V sama dengan 2pi R dikali F. Nah, pi yang kalian gunakan itu 3,14 saja. Pi yang digunakan 3,14. Kemudian kecepatan sudut. Kecepatan sudut omega sama dengan 2pi dikali F. Percepatan sentripetal ya, waktunya mengerjakan LKPD itu Ibu kasih waktunya 25 menit. Waktu untuk mengerjakan LKPD 25 menit. Karena sisanya itu kalian harus presentasi. Jadi nanti kalau sudah habis presentasi, kalian simpulkan hasil dari yang kalian dapatkan itu, kalian masukkan di situ. Ya, boleh cari di kalian untuk kajian literaturnya, cari di internet. Ini kenapa? Kenapa? Kurang sehat? Ini kenapa? Sudah selesai? Sudah. Ya, kenapa? Ini F-nya diambil dari sini, Bu. Iya, F yang kamu cari tadi, yang kamu dapat. Oh.
Percepatan sudut satuannya radian ya. Radian. Kecepatan sudut radian per sekon. Ya, jangan lupa satuannya. Satuannya dimasukkan. Nah, kalau periode satuannya apa? Periode satuan apa? Apa satuannya? Terus lupa. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran. Berarti kalau waktu yang diperlukan itu satuannya apa? Satuannya adalah sekon. Nah, untuk satuan frekuensi. Frekuensi apa? Yaitu adalah hertz. Apa frekuensi? Satuan frekuensi yaitu adalah hertz. Oke, terima kasih. Nah, kalau ada yang mau jawab, Ibu lupa tadi Pak sampaikan ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Kemudian kalau ada yang mau jawab, silakan angkat tangannya juga. Oke? Ya, siapa yang tahu satuan dari kecepatan linear? Siapa? Apa? M per S. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Afifah. Oh, kecepatan sudut? Siapa yang tahu? Kecepatan sudut. Ya, sudah selesai dikerja LKPD-nya? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan presentasikan hasil apa yang kalian dapatkan. Ya, Ibu kasih waktu karena ini hanya 3 kelompok. Jadi, waktunya itu satu kelompok maksimal 5 menit. Tiap kelompok mengamati ya. Kemudian dibandingkan dengan hasilnya, nanti tiap kelompok itu beri tanggapan atau masukan kepada kelompok yang lain. Ya. Oh, jadi depan sini. Nah, oke, boleh. Oke, silakan. Saya akan mempresentasikan tentang gerak melingkar. Baik. Yang kami temukan 250 gram. Masa yang pertama adalah 250 gram. Jari-jarinya. Pertanyaannya itu yang dijawab kan? Pertama, bagaimana hubungan antara kecepatan linear dengan frekuensi? Jika semakin besar frekuensi, maka kecepatan linear akan semakin besar juga. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal? Kemana arah gaya sentripetal? Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal berfungsi untuk mengubah arah kecepatan benda yang bergerak. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya menuju ke titik lintasan melingkar. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Atau masukan dari kelompok lain? Ada? Ya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada,
Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selesai. Nah, sekarang kita lihat dari hasil apa yang kalian presentasikan tadi. Nah, untuk massa 250 gram itu waktu yang didapatkan itu berbeda-beda. Itu didapatkan berbeda-beda ya. Nah, untuk 250 gram, kemudian 150 gram. Nah, kalau dilihat dari hasil apa yang kalian dapatkan tadi itu, bagaimana pengaruhnya massa dengan waktu itu? Bagaimana? Kalau dilihat dari hasil yang kalian dapatkan, ya. Kenapa bisa hasilnya beda-beda? Karena DP kecepatan penggunaannya, karena kecepatannya itu atau gara-gara yang lain? Ya. Kan itu kan putarannya sama, toh? Ya, putarannya. Kenapa hasilnya bisa beda-beda? Ya, kenapa hasilnya bisa beda-beda didapatkan? Nah, kalau kita lihat dari massa 250 gram dengan 150 gram, apakah ada pengaruhnya antara massa dengan jari-jari itu? Apakah ada pengaruhnya tidak? Ada pengaruhnya tidak? Bagaimana hubungannya dengan massa? Kalau massanya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan apa? Bagaimana? Massa yang digunakan dengan waktu. Gimana? Ini kan kalau dilihat dari hasil yang kalian dapatkan, yaitu massa 250 gram dengan 150 gram itu kan beda-beda hasilnya toh. Nah, di sini kenapa bisa berbeda? Nah, sedangkan panjang yang digunakan itu atau jari-jari yang digunakan itu adalah sama, sedangkan massanya itu berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada pengaruh tidak? Besar massa benda, maka semakin besar pula gaya sentripetal dan sebaliknya. Ya, karena semakin besar massanya, maka semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu percepatan sentripetal? Apa itu percepatan sentripetal? Merupakan gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal atau percepatan merupakan percepatan arahnya menuju pusat lingkaran. Yaitu gaya yang mengajak atau menarik benda hanya untuk ke pusat, mengarah ke pusat lingkaran. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat hubungan dari keduanya itu massa dengan percepatan sentripetal, semakin besar massanya, maka percepatannya juga semakin besar, atau sebaliknya, itu dia berbanding lurus. Berbanding lurus ya. Nah, nah yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat tadi hasilnya yang kalian dapatkan juga, yaitu percepatan dengan frekuensi. Nah, bagaimana hubungan dari keduanya itu? Kalau kita lihat dari hasil yang kalian dapatkan tadi setelah melakukan percobaan, yaitu semakin besar frekuensi suatu benda, maka kecepatan linearnya juga semakin besar ya. Nah, di sini Ibu ingin mengevaluasi jalannya pembelajaran kita hari ini, ya Ibu melihat ini masih ada siswa yang masih kurang aktif. Itu ya, Ibu masih melihat ada siswa yang masih kurang aktif. Nah, Ibu minta nanti untuk pembelajaran berikutnya itu harus ditingkatkan ya.
Karena ibu lihat ini macam kurang semangat. Kenapa? Karena lapar atau apa? Mengantuk. Ya, dua-duanya. Nah, kita simpulkan sama-sama. Yang pertama tujuannya adalah mendeskripsikan pengertian percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Ya, percepatan sentripetal, ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Mendeskripsikan pengertian percepatan sentripetal. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya. Siapa? Angkat tangan. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Jessica. Nah, kemudian hubungan massa dan massa benda dengan gaya sentripetal. Ya. Semakin besar massa benda, maka gaya sentripetalnya juga semakin besar. Ya, karena waktunya tinggal sedikit, ya. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi dulu ya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Mau habis. Kerja saja. Kerja aja orang kakak bilang. Sambil kalian mengerjakan itu, ibu umumkan ya kelompok yang aktif pada pembelajaran kita hari ini itu yaitu kelompok 2. Kelompok 2. Beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Kelompok berapa? 2 atau 3? 3. Ya, kelompok 2. Ya, beri aplaus dulu kepada kelompok 3. Kelompok 2. Ya, silakan lanjutkan DP soal evaluasi. Ya, kerja sendiri-sendiri ya. Tinggal 2. Ya. Waktunya semua habis. Sudah? Sudah. Nanti dikumpul satu kali saja. Ya. Ya, ibu ingin menyampaikan minggu depan kita ulangan harian ya. Minggu depan kita ulangan harian, jadi jangan lupa belajar di rumah. Oke, dibaca-baca materinya. Bukan ulangan harian, sudah ujian semester, karena kalian itu ujian semester itu tanggal 27. Jadi jangan lupa belajar. Oke? Jangan lupa belajar, materinya dipelajari di rumah. Oke, sebelum ibu tutup, ibu ingin merefleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, apakah kalian ada mengalami kesulitan? Ya, kesulitannya di mana? Ya, pada saat bahitung bakali. Ya, itu harus membutuhkan waktu yang banyak. Sedangkan kalian itu diburu dengan waktu. Ya, begitulah pembelajaran. Jadi kalian itu dilatih untuk memaksimalkan waktu. Itu ya. Nah, apakah media yang ibu gunakan menarik atau tidak? Menarik. Ya, menarik ya. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk semuanya karena kalian sudah antusias dalam pembelajaran kita hari ini. Oke. Ya, sebelum ibu tutup, karena waktunya kita sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai ya. Sebelum kita pulang,
kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan itu kita diberi keselamatan sampai di rumah. Oke, ketua kelas. Ketua kelas. Ya, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan.